Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur 115. Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 kita akan baca sama-sama. Saya akan membacakan judul dan kita akan baca mulai ayat 1. Cukup sampai ayat 8 dulu dan sebentar kita akan sambung lagi. Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kita akan baca sama-sama. Kemuliaan hanya bagi Allah. 2, 3. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat 18, di mana tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, sangat indah sekali di dalam pembacaan kita ini. Ada 3 hal penting yang ditekankan oleh pemazmur bahwa di dalam nats ini tentang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hal pertama yang penting di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat-ayat yang telah kita bacakan bersama-sama, di mana berbicara tentang pemazmur menginstruksikan agar memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang berhak menerima kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini pemazmur dapat menandaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang boleh menerima penghormatan, yang boleh menerima kemuliaan, tetapi yang berhak menerima penghormatan, pengagungan, dan kemuliaan hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan di sini kita mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 1 di sana jelas dikatakan bahwa bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Nah, saudara, pemazmur menyadari bahwa dia adalah seorang manusia yang punya keterbatasan, yang punya kelemahan, yang punya banyak kekurangan, dan dia tidak layak untuk menerima kemuliaan, penghormatan, dan pengagungan. Dan karena itu dia menginstruksikan kepada semua ciptaan manusia, kepada semua ciptaan, yaitulah manusia di dunia ini, supaya memuliakan Tuhan. Apakah oleh karena manusia memuliakan Tuhan, barulah Tuhan menjadi mulia? Tidak, saudara. Kita manusia memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan, Dia tetap Tuhan yang termulia. Kita memuji Tuhan atau kita tidak memuji Tuhan sekalipun, Dia adalah tetap Tuhan yang terpuji dan termulia. Dan karena itu kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang harus
mengembalikan segala hormat, pujian, syukur kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, alasan pemazmur menginstruksikan kepada umat Israel, kepada umatnya supaya memuliakan Tuhan di dalam ayat 2 dan ketiga. Di situ dikatakan bahwa, di sana dikatakan ayat 2 dan 3, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya tidak berdasarkan persetujuan manusia, karena merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri atau intervensi Tuhan sendiri untuk melakukan apapun terhadap kita manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur menandaskan bahwa berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, pemazmur di sini dapat membandingkan Tuhan pencipta langit bumi dengan Tuhan buatan manusia. Di sini ada perbedaan yang begitu nampak, yang dapat digambarkan, yang dapat dijelaskan oleh pemazmur, bahwa Tuhan yang layak menerima kemuliaan dan penghormatan adalah Tuhan yang memilih umat Israel menjadi umat kesayangannya. Bahkan Tuhan yang sama yang memilih saudara dan saya menjadi umat kepunyaannya. Di dalam 1 Petrus di sana dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudara, sangat indah sekali. Oleh karena umat Israel menolak akan pilihan Tuhan sendiri, sehingga Tuhan mengadopsi bangsa-bangsa lain untuk datang mengenal kepadanya, yaitu termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, saudara-saudaraku, di sini pemazmur dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Allah pencipta langit bumi dengan Allah palsu atau Tuhan-Tuhan buatan tangan manusia. Di situ pemazmur katakan di dalam ayat 4 bahwa berhala-berhala mereka atau Tuhan mereka adalah perak dan emas. Nah, itu adalah buatan tangan manusia, dikatakan ayat 4. Jadi manusia katakanlah sebuah patung yang bisa dibuat dari emas atau perak, atau bisa dibuat dari kayu, atau bisa dibuat dari tanah liat, dan dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Dia hanya sebatas benda mati. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Nah, itulah patung-patung yang dibuat oleh tukang-tukang pahatan yang bisa membuat patung untuk disembah. Nah, rupa-rupanya di sini pemazmur katakan bahwa ayat 6, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Nah, saudara, mengapa hal ini diakibatkan? Oleh karena di ayat 8 dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Jadi orang-orang yang membuat patung-patung untuk disembah, membuat patung yang berupa terbuat dari emas atau terbuat dari perak, atau terbuat dari tanah liat, atau terbuat dari kayu, itu diukir sedemikian rupa. Ada yang bentuknya seperti manusia, ada yang bentuknya seperti binatang, ada yang bentuknya seperti kuda, ada yang bentuknya seperti singa, dan berbagai macam bentuk
yang dibuat oleh tukang-tukang pahatan itu, membuat patung-patung tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan rohani umat Israel, ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi umat kesayangan dan umat pilihannya, dan kemudian Tuhan menetapkan menjadi umatnya, bahkan anak-anak kesayangannya. Tetapi dalam perjalanan dari waktu ke waktu, ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu, ada banyak berhala-berhala yang dihadapi, yang dilihat oleh umat Israel. Salah satu contoh ketika bangsa Israel sampai di padang gurun Sinai, di situ Musa naik ke atas gunung Sinai dan kemudian untuk menerima Taurat Tuhan. Tetapi rupa-rupanya bangsa Israel mendesak kepada Harun untuk membuat sebuah patung lembu emas untuk disembah sebagai Tuhannya. Nah, saudara-saudara, ketika Musa turun dari gunung Horeb atau gunung Sinai itu, bangsa Israel, umat Israel menari-nari, berpesta pora, beria-ria, berdansa-dansi mengelilingi lembu emas itu, dan mereka berkata bahwa itulah Tuhan yang sesungguhnya yang akan memimpin mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi rupa-rupanya saudara, di sini Tuhan menjadi marah. Tuhan pencipta langit bumi itu menjadi marah dan murka sehingga sekian banyak orang yang mati pada saat itu. Saudara-saudaraku, di zaman ini ada banyak berhala-berhala yang disembah oleh manusia-manusia yang hidup di zaman ini. Berhala itu bisa berupa popularitas, berhala itu bisa berupa hobi, berhala itu bisa berupa kekayaan, berhala itu bisa berupa kekuatan, berhala itu bisa berupa uang, berhala itu bisa berupa berbagai hal yang sifatnya materi, yang bisa menjerat seseorang sehingga tidak lagi memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada Tuhan, tetapi hatinya lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan kisah pemazmur ini mengingatkan kepada saudara dan saya untuk kembali mengevaluasi kehidupan rohani kita masing-masing, bahwa seakan-akan pemazmur mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita hanya memberikan kemuliaan, penghormatan, dan pengagungan kepada Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menciptakan, karena Dia sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga di dalam ayat 3 tadi di situ jelas dikatakan bahwa Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga, Dia adalah roh dan tidak dibatasi oleh lingkungan, oleh kondisi, oleh cuaca, oleh keadaan apapun. Dimanapun kita ada, Tuhan dapat hadir di sana bersama-sama dengan kita ketika kita berseru dan memanggil namanya. Saudara-saudara, kita akan baca di dalam 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Di sana dikatakan begini. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dan tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Saudara-saudaraku, Daud di sini dia
Di dalam nyanyian pujiannya, dia berkata bahwa hanya Tuhan pencipta langit bumi. Dia katakan, punyamulah kebesaran, punyamulah kejayaan, punyamulah kehormatan, punyamulah kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Nah, berarti dia adalah kepala yang menciptakan segala-galanya. Dan karena itu, di sini pemazmur menginstruksikan kepada umat Israel, kepada semua orang yang percaya kepadanya, untuk memberikan penghormatan dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting yang kedua yang dapat disampaikan oleh pemazmur di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur 115. Kita kembali di pembacaan kita Mazmur 115 ayat yang ke-9. Mazmur 115 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang 15. Di sana dikatakan, kita baca sama-sama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. 2, 3. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting yang kedua yang disampaikan oleh pemazmur di dalam mazmurnya ini adalah pemazmur memproklamirkan kepada orang lain untuk percaya kepada Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudaraku, selain pemazmur menegaskan kepada umat Israel untuk memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, dia juga memproklamirkan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 9 di situ sangat jelas bahwa hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Jadi Israel, bangsa Israel, kita tahu perjalanan kerohanian mereka di dalam pengeringan mereka kepada Tuhan. Mereka ketika menikmati semua serba baik, berkat yang melimpah-limpah dan diberikan oleh Tuhan, dan kemudian dalam keadaan kesesakan mereka cari Tuhan, tapi ketika mereka berlimpah, mereka mulai cenderung untuk melupakan Tuhan. Dan Tuhan kembali mengingatkan mereka supaya mereka tetap konsisten, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebelumnya. Dan pemazmur hendak menyampaikan, memproklamirkannya agar orang lain boleh datang untuk memuliakan Tuhan. Hai kaum Harun, jadi tidak ada yang terkecuali. Di dalam ayat 10 dikatakan, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini merupakan suatu janji Tuhan, ya. Di dalam pemazmur memproklamirkan kepada orang lain untuk percaya kepada Tuhan yang hidup. Di sini pemazmur menyampaikan suatu seruan kepada semua orang tanpa terkecuali
untuk percaya kepada Tuhan dalam ayat 9 sampai ayat 11 tadi kita baca. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi dalam ayat ke-12 sampai dengan ayat 15, di situ bagaimana pemazmur, statement pemazmur bahwa Tuhan mengingat, dan kalau Tuhan mengingat kita, dikatakan bahwa Dia akan memberkati. Dan kalau Tuhan mengingat, Dia akan memberkati semua orang, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dikatakan Dia akan memberkati kaum Harun, Dia akan memberkati orang, anak kecil maupun orang kecil, baik kecil maupun yang besar, ya, anak-anak maupun orang tua. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus membedakan anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum adalah contohnya seperti matahari, dapat dinikmati oleh semua manusia yang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menikmati sinar matahari dengan free, dengan gratis, tanpa bayaran. Seperti hujan, kepada orang yang mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, tetap menikmati hujan itu bersama-sama. Itu adalah anugerah umum, itu adalah berkat umum. Tetapi ada suatu hal yang penting yang dapat ditekankan oleh pemazmur, adalah bukan berkaitan dengan berkat umum, berkaitan dengan anugerah umum, tetapi berkaitan dengan anugerah khusus atau berkat khusus. Yaitu bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel dari sekian bangsa, suku, dan bahasa menjadi umat kepunyaan satu-satunya, menjadi umat yang sangat dikasihinya. Nah, ini yang menjadi berkat istimewa atau berkat khusus. Dan bangsa-bangsa lain tidak memperoleh berkat itu. Dan oleh karena itu, kondisi bangsa Israel, sikap, karakter, tingkah laku mereka, moralitas mereka berantakan, tetapi Tuhan menghajar dan kemudian Tuhan menghajar, setelah itu Tuhan membalut, mengasihani. Oleh karena apa? Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Tetapi rupa-rupanya ketika Yesus Kristus, firman itu menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, nah baru bisa. Manusia tidak bisa dijadikan Tuhan, atau benda apapun tidak bisa dijadikan Tuhan karena terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Nah, itulah sebabnya firman sang Logos itu menjadi sarks. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia, dan datang diam di antara manusia, mengambil rupa manusia untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah, untuk menyampaikan tentang perkara-perkara sorga, untuk memperkenalkan Allah yang harus disembah itu seperti apa, supaya manusia di dunia ini percaya kepadanya dan kembali kepada penciptanya. Nah, itulah saudara-saudara. Tetapi pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan menyampaikan kabar baik, menyampaikan tentang kabar keselamatan, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Karena Dia adalah firman itu yang menjadi daging. Jadi Dia, Allah sendiri menambahkan di dalam dirinya kemanusiaan untuk bisa berkomunikasi, bergaul dengan manusia, supaya manusia mengenal akan Tuhan dan kebenaran itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Karena manusia, ketika manusia pertama itu Adam jatuh dalam dosa, dikatakan semua manusia berdosa dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan manusia berusaha melalui agama, melalui pendidikan tinggi, melalui perbuatan baik atau melalui amal, bahkan melalui berbagai hal dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada Allah sebagaimana awalnya, tetapi semua usaha manusia itu sia-sia. Dan itulah sebabnya Allah mengutus firman itu keluar dari Bapa, firman itu keluar dari Tuhan dan datang ke dunia ini menjadi manusia, supaya manusia yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nabi Yesaya menubuatkan, bahkan dalam kitab Kejadian sudah dinubuatkan tentang keturunan daripada perempuan itu, dan iblis ini akan bermusuhan. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan nubuat-nubuat baik kitab Mazmur, kitab para nabi, maupun para nabi sendiri menubuatkan dari ratusan sekian ribu tahun, dari ribuan bahkan ratusan tahun sebelum Kristus lahir mengenai Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika
penggenapan itu tiba, itulah datangnya Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan bahwa Yesus sendiri berkata, Yesus sendiri menjamin, dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Nah, Yesus ini sebagai pengantara antara manusia dengan Bapa di sorga untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga sebagai anak domba Allah. Karena darah Tuhan Yesus Kristus adalah darah yang suci dan kudus yang bisa menyucikan dan menguduskan dosa manusia. Karena darah binatang tidak mungkin menyucikan dosa. Darah Tuhan Yesus Kristus adalah darah yang suci dan kudus, yang dapat menyucikan segala dosa manusia. Dan manusia disucikan, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dikuduskan oleh darahnya, sehingga menjadi anak-anak Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan dibenarkan. Bukan oleh karena manusia itu benar, tetapi oleh karena Allah yang membenarkan. Sehingga pada saat kita berada di dalam Yesus, Yesus melihat Yesus, Bapa di surga melihat Yesus yang benar itu. Kita berada di dalam Yesus, maka kita dibenarkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini pemazmur statementnya sangat jelas. Dikatakan bahwa Tuhan mengingat, maka Tuhan dapat memberkati. Tentang berkat-berkat khusus, yaitulah damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dunia ini boleh terjadi pancaroba, boleh terjadi gelombang, terjadi angin topan, berbagai masalah terjadi bagaikan topan dan angin keras sekalipun. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus, ada bersama dengan kita, menuntun, menyertai kita, dan membawa kita untuk menuju kepada kemenangan lepas kemenangan. Hal ketiga yang berkaitan dengan firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 15 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana dikatakan hal ketiga yang penting yang disampaikan di dalam Mazmur 15 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Kita baca sama-sama, ulang. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Nah, sangat luar biasa sekali hal ketiga yang berkaitan dengan pentingnya memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Di sini pemazmur mendeklarasikan untuk memanage dunia ini dengan benar. Memanage dunia ini dengan manajemen yang berpola kepada firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan perintahkan manusia untuk memelihara taman itu dan mengusahakan taman itu. Artinya bahwa manusia ditempatkan untuk memanage semua ciptaan yang ada di taman itu. Yang semua pohon-pohonan, semua ciptaan yang ada adalah di dalam tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memelihara. Bahkan segala hal yang Tuhan ciptakan yang ada di dunia ini. Nah, itulah sebabnya pemazmur di dalam ayat 16 itu dia berkata bahwa langit dan bumi kepunyaan Tuhan dan diberikan kepada anak-anak manusia untuk apa? Untuk diusahakan atau untuk dipelihara. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Semua yang diciptakan oleh Tuhan diberikan kepada manusia
Untuk apa? Untuk manusia memanage dengan benar berdasarkan pola kebenaran. Tetapi di sini kita melihat di dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu tidak bisa memelihara dan menjaga instruksi yang diberikan oleh Tuhan itu dengan baik. Mereka melanggar firman Tuhan sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Dan dunia ini mulai dirusak ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara, di sini pemazmur hendak mengingatkan kepada setiap orang percaya supaya dimanapun kita berada, kita mengelola ciptaan Tuhan itu dengan baik. Seperti contoh yang sangat kecil, dimanapun kita berada, kita harus menjaga akan kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Orang-orang yang tidak tahu tentang kebersihan, yang tidak tahu memelihara akan ciptaan Tuhan, ketika dia minum di aqua gelas atau botol aqua, selesai diminum kemudian botolnya dilempar atau dibuang di jalanan, atau dilempar di halaman, atau ditaruh di sembarangan tempat. Tidak bisa menaruh di tempat-tempat sampah yang tersedia. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah di dalam manajemen, tidak bisa memelihara bagaimana ciptaan Tuhan, tidak bisa menjaga kebersihan. Manusia itu sebenarnya ketika dia menjaga kebersihan, maka dia akan sehat, dia akan terpelihara dari berbagai hal yang datang untuk mencemarkan dirinya, seperti virus, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dia harus benar-benar menjaga kesehatan, katakanlah seperti virus yang kita hadapi saat-saat ini, yaitulah virus Corona atau virus COVID-19. Yang dapat menerpa dan melanda dunia hari-hari ini. Di mana kita harus benar-benar menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan kemudian keluar rumah harus pakai masker, dan juga aturan-aturan yang lain yang telah diinstruksikan oleh para medis, oleh rumah sakit, oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu aturan yang merupakan perpanjangan dari pola ajaran firman Tuhan, dari pola ajaran Alkitab. Karena semua agama di dunia ini, tiga agama samawi, yaitulah pertama agama Yahudi, dan kemudian agama Nasrani atau agama Kristen, dan baru ketiga adalah agama Muslim atau agama Islam. Nah, jadi kebenaran atau firman Tuhan, Taurat itu diturunkan kepada umat Yahudi, dan kemudian kepada firman itu kepada umat Nasrani atau Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang firman itu, dan agama yang ketiga adalah agama Islam. Nah, artinya semua agama yang lahir kemudian mereka juga memiliki kitab tersendiri, bahkan aturan-aturan di dalam memanage dan memelihara akan ciptaan Tuhan ini. Nah, oleh karena itu di dalam keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ada, kita harus berusaha untuk tidak sembarangan membuang sampah, tidak sembarangan hidup. Kita harus memelihara semua ciptaan, merawat semua ciptaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 17 dan ayat 18 di sana dikatakan, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang masuk ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mendeklarasikan untuk memanage dunia ini dengan cara memelihara, merawat dunia ini, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi di situ pemazmur juga mendeklarasikan tentang pentingnya semua orang yang masih hidup di dunia ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan bagaimana? Memuliakan Tuhan dengan pekerjaan mereka, memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka, memuliakan Tuhan dengan karier mereka, memuliakan Tuhan dengan segala hal yang diperoleh, yang dimiliki, yang dipunyai di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Nah,
Di sini dikatakan bahwa bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, tetapi kita akan memuji Tuhan. Artinya selama kita punya kesempatan, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mengeraskan hati dan kemudian firman itu tidak mengambil bahagian di dalam hati kita. Karena apa? Hati kita membatu, hati kita keras dan tidak mau menerima kebenaran. Karena firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang membukakan hatinya dan menerima firman itu, maka firman itu akan bertumbuh menjadi benih di dalam dirinya dan bertumbuh, berbunga dan berbuah. Nah, firman itu adalah Yesus sendiri. Makanya setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka tidak bisa percaya akan Alkitab yang adalah firman Allah, karena mereka tidak percaya Tuhan. Bagaimana mereka percaya Tuhan Yesus, sementara mereka tidak percaya akan Alkitab yang adalah firman Allah. Ini yang sulit. Oleh karena itu, untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada firman Allah, maka kita harus memiliki iman. Dari mana kita bisa mempercayai Alkitab adalah firman Allah? Dari iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup, selama kita kuat, marilah kita menjadi berkat buat dunia ini. Secara khusus kepada umat-umat, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, di mana saudara bekerja, di mana saudara berdagang, dimanapun saudara berusaha, apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, kerjakanlah dengan penuh kesungguhan. Seperti kita lakukan itu, kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan baca Kolose pasal 3 sebagai ayat penutup. Kita akan baca Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat. Artinya, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu dagangan, baik itu pelayanan, baik itu hal apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, perbuatlah dengan segenap hati. Artinya tanpa bersungut-sungut, tidak dijadikan sebagai beban, tetapi lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bekerja di kantor sebagai karyawan, tetapi mereka katakanlah melakukannya melakukannya untuk apa? Untuk majikan atau untuk bos mereka. Sehingga ketika ada bos, mereka kerja dengan begitu semangat, mereka begitu taat. Tetapi ketika tidak ada bos, mereka bisa bermain-main, main game dan lain sebagainya. Mereka bisa ngobrol dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan menganjurkan supaya dimanapun kita berada, kita lakukan apapun, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya di dalam pekerjaan itu kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan buat Tuhan yang terbaik. Seperti itu juga dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan yang terbaik. Maka kita ini diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu segala berkat, yaitu baik berupa harta, kekayaan, uang, popularitas, skill, kepintaran, pengetahuan, dan lain-lain, pakailah semua sarana ini untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah pakai semuanya itu untuk menjadi Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetapi Tuhan pencipta langit bumi tetap adalah prioritas. Dia yang telah menganugerahkan berkat khusus, berkat keselamatan, yang tidak bisa dibeli dengan harta dan kekayaan, yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan apapun di dunia ini tidak bisa membayar keselamatan. Hanya keselamatan itu diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Di dalam Yohanes 3, di sana dikatakan bahwa
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang luar biasa, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, saya baca sekali lagi, di situ dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, sangat luar biasa bahwa dikatakan bahwa karena karunia Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah, anak satu-satunya, anak tunggal Allah? Apakah Allah itu beranak dan kemudian bercucu? Tidak, saudaraku, karena Yesus itu harus lahir menjadi seorang anak manusia, sehingga Dia disebutkan anak. Itulah sebabnya diberikan gelar anak. Nah, itu dikatakan bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, tidak mati, kekal. Tetapi dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kita manusia di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, kalau kuat. Tetapi rupa-rupanya juga umur manusia semakin pendek. Ada yang masih dalam perut, masih di kandungan sudah meninggal. Ada yang lahir, ada yang masih remaja, pemuda kemudian meninggal. Dan semua orang pasti meninggal. Dan umurnya itu tidak bisa dideteksi dengan akal kita. Batasnya paling tinggi, umur yang manusia paling tinggi pada beberapa tahun terakhir ini pernah saya membaca di dalam Quran, itu umur manusia paling tinggi itu ada yang umurnya 129 tahun berada di Jawa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi tidak bisa hidup kekal. Tapi firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, tubuh ini mati, tetapi kita akan memperoleh kehidupan kekal. Nah, kehidupan yang tidak akan ada habisnya, hidup kekal selama